Sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat-ayat Al-Quran mulai ditulis dan diabadikan. Setiap kali menerima wahyu, Rasulullah membacakannya kepada para sahabat, mengajarkan maknanya, dan memerintahkan mereka untuk menghafalkannya. Tak hanya itu, beliau juga menunjuk para sekretaris wahyu, seperti Abdullah bin Abbas, Zaid bin Sabit, dan Muawiyah bin Abi Sufyan, untuk menuliskan wahyu yang baru diterimanya. Tulisan ayat-ayat Al-Quran pada masa itu menggunakan media sederhana, seperti pelepah kurma, lempengan batu, dan tulang. Penempatan ayat-ayatnya diatur langsung oleh Rasulullah berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulisan-tulisan ini disimpan di rumah Rasulullah, sementara para sahabat juga menyimpan salinan di rumah masing-masing. Meski demikian, pada masa ini ayat-ayat Al-Quran belum terkumpul dalam satu mushaf, melainkan masih tersebar. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, terjadi perang Riddah yang menyebabkan gugurnya sekitar 70 penghafal Al-Quran. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan hilangnya ayat-ayat suci jika tidak segera dihimpun. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. Awalnya, Abu Bakar merasa berat untuk melakukannya karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Rasulullah. Namun, setelah diyakinkan bahwa tindakan ini demi menjaga kelestarian Al-Quran, beliau pun setuju. Tugas besar ini dipercayakan kepada Zaid bin Sabit, salah seorang penulis wahyu Rasulullah. Dalam prosesnya, Zaid mengacu pada hafalan para sahabat dan tulisan yang tersimpan baik di rumah Nabi maupun di rumah-rumah sahabat lainnya. Hasil kerja keras Zaid menghasilkan mushaf pertama yang kemudian disimpan oleh Abu Bakar hingga wafat. Setelah itu, mushaf tersebut berpindah ke tangan Umar, dan sepeninggal Umar, mushaf disimpan oleh Hafsah binti Umar, putri Umar sekaligus salah satu istri Rasulullah. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, muncul perbedaan dalam cara membaca Al-Quran di kalangan umat Islam. Hal ini terjadi karena Rasulullah pernah memberi kelonggaran kepada kabilah-kabilah Arab untuk membaca Al-Quran sesuai dengan dialek mereka masing-masing. Namun, perbedaan tersebut menjadi semakin beragam hingga dikhawatirkan dapat memecah belah umat. Huzaifah bin Yaman, yang menyaksikan perbedaan ini, menyarankan kepada Utsman untuk membuat mushaf standar yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam. Utsman pun membentuk panitia yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Mushaf yang disimpan oleh Hafsah dipinjam, lalu disalin dan diseragamkan dialeknya sesuai dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dalam dialek tersebut. Setelah selesai, 6 salinan mushaf dibuat. 1 mushaf disimpan oleh Khalifah Utsman, sementara 5 lainnya dikirim ke berbagai wilayah Islam, yaitu Makkah, Madinah, Basrah, Kufah, dan Syam. Mushaf-mushaf lain yang tidak sesuai dengan standar ini diperintahkan untuk dibakar agar keaslian Al-Quran tetap terjaga. Mushaf yang telah diseragamkan ini dikenal sebagai Mushaf Utsmani, yang menjadi rujukan resmi hingga saat ini. Pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, tanda baca berupa fathah, dhammah, kasrah, dan sukun mulai ditambahkan atas perintah Gubernur Bashrah, Ziyad bin Ubaidillah, kepada Abu al-Aswad al-Du'ali. Sementara itu, penambahan titik pada huruf-huruf dilakukan di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan atas inisiatif Gubernur Irak, Al-Hajjaj bin Yusuf. Perjalanan panjang pembukuan Al-Quran ini mencerminkan kesungguhan para khalifah dan sahabat dalam menjaga keaslian kitab suci umat Islam, sehingga dapat terus diwariskan secara utuh kepada generasi berikutnya.